Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dalam semangat menyambut Natal, mari nyanyikan pujian ini dengan rasa syukur. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tiba waktunya
waktu kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 8 ayat 23 disambung sampai dengan pasal 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, dilatar belakangi kerajaan Yehuda, di mana Raja Ahaz telah mengambil keputusan yang salah, yaitu meminta pertolongan kepada Asyur, bukannya kepada Allah, yang ternyata kerajaan Asyur bukan menolong, melainkan justru menindas kerajaan Yehuda. Hal inilah yang kemudian digambarkan dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Yehuda dalam keadaan kegelapan, umat Tuhan dalam keadaan berjalan dalam kegelapan. Tetapi kondisi ini akan berakhir karena Allah menjanjikan penyelamat, yaitu Sang Pembawa Terang yang akan melenyapkan kegelapan. Hal ini digambarkan seperti sukacita yang besar pada waktu panen raya. Penindasan oleh Asyur yang membawa penderitaan akan berakhir. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya ini menjadi nubuatan bagi segenap umat di seluruh dunia. Tanpa Tuhan, umat dunia akan ada dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Umat manusia yang mengandalkan kekuatan otot, akal, dan kemampuan manusia pada akhirnya akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi nubuatan Yesaya menyatakan bahwa Allah akan datang ke dunia sebagai terang. Manusia yang dikuasai kegelapan dosa akan melihat terang, dan terang itu akan mengusir kegelapan. Inilah nubuat tentang kedatangan Juru Selamat, Mesias, yang mengubah kedukaan menjadi sukacita. Mesias yang datang sebagai terang adalah Allah sejati. Ini jelas dari keempat nama ilahinya. Ia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Penderitaan dunia akan kegelapan tidak akan selamanya.
melainkan akan segera terjadi sukacita bila umat manusia menerima uluran tangan Tuhan. Dalam hal inilah dibutuhkan iman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, oleh sebab itu menyambut Natal, jangan hanya sibuk mempersiapkan pentas-pentas saja, tetapi jangan lupa untuk memberitakan Injil, untuk mengajak teman-teman datang beribadah, mengajak teman-teman ini momen yang baik supaya teman-teman yang belum percaya mengenal Tuhan dan Juru Selamat melalui event Natal ini. Mari gunakan kesempatan ini. Bapak Ibu, terkadang kita terlalu fokus pada masalah-masalah hidup kita sehari-hari sehingga lupa bahwa Tuhan mampu menolong kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah lahir sebagai bayi kudus, Juru Selamat kita, dan telah menggenapi tugas panggilannya di dunia untuk mati sebagai Kristus dan bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Satu saat dia akan datang kedua kali lagi, menjemput gerejanya untuk memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saat itulah semua penderitaan dilenyapkan. Kita hidup damai bersama dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama. Tetapi hanya mereka yang percaya dan hidup dalam iman percayanya, mengerjakan keselamatannya, melayani dengan setia. Mari menyambut Natal tahun ini, siapkan hati kita. Selain itu juga, pakai momen yang baik ini untuk memberitakan Injil, mengajak teman-teman, handai tolan dan keluarga untuk menghadiri ibadah-ibadah Natal, perayaan-perayaan Natal. Dan biarlah Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati, sehingga terjadi pertobatan, diterangi hatinya, kegelapan sirna, dan hidup diubahkan dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal dengan penuh sukacita seperti sukacita saat panen raya. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Natal masih 1 bulan lebih lagi, tapi Engkau sudah menggemakan janji-janji nubuat tentang kelahiran Juru Selamat itu, Tuhan. Untuk kami mempersiapkan Natal dengan baik. Tidak hanya mempersiapkan pementasan-pementasan saja, tetapi hati kami. Dan memakai momen Natal untuk membawa teman-teman, keluarga handai tolan ke hadirat Tuhan, supaya mereka juga dijamah oleh Roh Kudus dan hatinya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena hanya mereka yang percaya menyambut uluran tangan Tuhan, maka kegelapan hidupnya akan diterangi oleh Tuhan Yesus, terang dunia. Dan segala penderitaan karena kegelapan dosa akan disirnakan. Dan kami hidup dalam kebahagiaan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu di dunia, menyatakan pribadi-Mu sebagai manusia yang dikorbankan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkarya dalam kami atas gereja-Mu. Dan biarlah gereja-Mu JKI Sema menjawab tugas dan panggilannya, memberitakan Injil, bertumbuh dalam iman percaya, menghasilkan buah, dan menjadi alat-alat bagi kemuliaan-Mu. Berkati panitia Natal yang baru saja dilantik, bekerja dengan baik, mempersiapkan segala sesuatu. Berkati acara-acara perayaan Natal kami, baik di JKI Sema Sunter maupun juga JKI Sema Cabang Pontianak. Kami berdoa semua acara boleh menjadi berkat. Setiap jiwa yang hadir dijamah oleh firman dan roh, dan hidupnya diubahkan
menjadi terang, segala kegelapan ditelanjangi, dan umat-Mu dipersiapkan untuk hari mulia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.